Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu alam barzah? Alam barzah tempat penantian manusia di alam kubur setelah meninggal. Alam yang dilalui manusia untuk menunggu datangnya hari kiamat disebut alam barzah. Alam ini menjadi pembatas atau perantara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah dapat kita kenal sebagai alam kubur juga. Di alam ini manusia akan menunggu hari kebangkitan dan hari akhir. Setelah manusia meninggal dunia, maka ia akan menempuh perjalanan di alam barzah terlebih dahulu sebelum ke alam akhirat. Yaumul barzah juga disebut sebagai hari penantian manusia di alam kubur atau alam barzah. Setelah mereka meninggal, alam barzah adalah alam yang menjadi batas atau perantara antara alam dunia dan akhirat. Disinilah manusia menunggu hari kebangkitan. Di alam barzah ini, seseorang yang sudah meninggal atau disebut mayat akan bertemu malaikat Munkar dan Nangkir. Kedua malaikat tersebut akan menanyai seseorang yang baru saja meninggal di alam barzah tersebut. Selain itu, di alam barzah ini manusia hanya membawa amal soleh atau amal jahat yang ia lakukan selama di dunia. Selama di alam barzah, manusia akan menerima segala balasan atau apa yang diperbuatnya selama masih hidup. Gambaran kehidupan di alam barzah dapat dilihat dari peristiwa tidur. Seseorang yang soleh dan tidak punya banyak masalah akan terbangun lebih awal untuk sholat tahajud dan merasakan bahwa malam hari tidaknya begitu panjang. Namun bagi seseorang yang memiliki banyak masalah dan dosa dalam hidupnya, ia tidak bisa tenang ketika menjelang tidur sehingga waktu malam tersebut sangatlah lama. Bahwa kehidupan dalam alam kubur dapat ditunjukkan melalui ayat Al-Quran surat Ghafir ayat 46 yang artinya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila yang ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Kala itu dikatakan padanya, inilah tempatmu sampai nanti saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat. Di alam ini pun manusia akan diberi beberapa pertanyaan oleh malaikat
Munkar dan Nakir. Hal tersebut sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu yang pernah berkata, ketika seorang hamba sudah memasukkan dalam kubur dan ditinggalkan oleh temannya, maka datanglah dua malaikat lalu mendudukkannya dan berkata, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Siapa saudaramu? Apa kiblatmu? Apa kitabmu?" Lalu dikatakan padanya, "Lihatlah tempatmu di neraka. Api Allah telah mengganti dengan surga yang keduanya dapat dilihat. Adapun bagi orang kafir dan munafik akan berkata, saya tidak tahu dan tidak bisa berkata seperti apa yang dikatakan mereka." Lalu dia dibentak dengan ucapan, "Kamu tidak tahu, kamu juga tidak membaca." Dan kemudian ia dipukul dengan ganda besi dengan satu pukulan, seraya menjerit histeris yang didengar oleh teman sekitarnya kecuali sekalain, yaitu jin dan manusia. Khair Sya'ikhani. Selain akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, manusia juga akan mendapat siksa kubur jika semasa hidup seseorang membantah perintah Allah dan menjalankan larangan Allah. Hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Nabi Muhammad SAW melewati dua kubur lalu berkata, keduanya disiksa bukan karena melakukan dosa besar. Yang satu tidak betul-betul membersihkan ketika kencing, dan yang satu selalu mengadu domba. Khair Sya'ikhani. Jenis-jenis kiamat. Sebelum mengetahui apa saja tanda-tanda kiamat, maka kita harus tahu bahwa kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan merupakan contoh dari kiamat sugro. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugro merupakan peristiwa dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak, seperti peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004 yang meninggalkan banyak cerita sedih sampai hari ini. Bagaimana ratusan ribu nyawa melayang akibat tersapu derasnya ombak tsunami yang diawali dari bencana gempa bumi berkekuatan luar biasa ketika itu. Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya, yang dimulai dengan tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil. Kiamat jenis ini juga disebut dengan kiamat besar. Demikian menurut penjelasan Bakrul Ilmu dalam buku pendidikan agama Islam. Setelah itu, malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya.
Pada waktu inilah semua manusia akan memasuki hari kebangkitan dan berkumpul di sebuah tempat untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya semasa di dunia. Kiamat kubra datang secara tiba-tiba, tetapi ada tanda-tanda yang bisa dipelajari tanda akan terjadinya kiamat kubra. Ini dijelaskan dalam sejumlah hadis. Pengertian hari kiamat menurut Islam. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia, sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara, sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, bertakwa, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, selama hidup akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Sementara makhluk yang tidak beriman dan tidak menjalankan perintah serta banyak berbuat dosa tanpa bisa bertaubat, ketika hidup akan merasakan penderitaan setelah kiamat, yaitu masuk ke dalam api neraka. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan datangnya hari kehancuran ini. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada sedikit pun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam alam kubur. Beriman kepada Allah berarti juga harus mengimani segala peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah seperti kiamat. Apabila umat Islam percaya akan adanya kiamat, maka wajib mengetahui tanda-tanda datangnya hari akhir ini yang dapat ditemukan pada buku ensiklopedia kiamat. Kehidupan akhirat merupakan hal gaib, tirainya tidak dapat disingkap oleh manusia, setajam apapun akalnya, sebening apapun hatinya, maka pengetahuan tentangnya hanya diperoleh lewat informasi dari Allah dan Rasul-Nya. Dan faktanya informasi-informasi itu sudah disampaikan tak hanya dalam bentuk isyarat dan simbol-simbol.
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membeberkannya kepada kita secara terang-terangan dan rinci, sehingga tidak ada lagi alasan untuk ragu.